Dengan cara itu Pak Harto minta Menteri Agama tiap tahun 75 kepala suku naik haji melalui jalur dakwah Fadlan. Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 karton sampo, 600 karton odol. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid. Dan Pak Harto mengatakan dakwah dari Jakarta ke kampung tidak boleh menggunakan kapal laut, tapi pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Akhirnya kami cari daerah yang lebih jauh lagi, yaitu dari kota ke sini. Tidak punya uang, belum punya fasilitas dakwah, mau dan tidak mau jalan kaki. Berapa lama jalan kaki dari tempat ini ke sini? 3 bulan baru sampai. Dan kami jalan, bawa apa adanya. Kami sudah jalan di jalan 1 bulan. Teman-teman Fadlan sudah tidak kuat mengangkat kaki kiri dan kaki kanannya karena kakinya sudah bengkak. Akhirnya mereka mengatakan, kalau kita memaksa diri untuk sampai ke lokasi, kita belum berdakwah, kita sudah diancam oleh orang. Kembali lagi ke kota, 2 bulan tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke sini? Saya menghadap kepala desa, seluruh nama kami saya ganti. Yang nama Zainal Abidin saya ganti dengan nama Tajudin. Yang nama Zainal Abidin saya ganti dengan nama Markus. Yang nama Jamaluddin saya ganti dengan nama Paulus. Yang nama Fadlan saya ganti dengan nama Leo. Dengan cara itu baru kami bisa membeli tiket pesawat dan bisa terbang. Besok pagi harus terbang. Sore hari itu kami rapat dan modal dakwah kami yang pertama adalah sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol sikat gigi dan pakaian layak pakai 7 karung. Mencoba untuk memulai berdakwah di sana. Terbang 45 menit kemudian tiba di sini, kami disambut oleh masyarakat. Tapi sayang mereka dalam keadaan kondisi yang membuat kita semua menangis. Dan ini kejadian waktu itu seperti itu. Mereka seperti ini. Ketika melihat keadaan itu, saya mulai bilang bahwa 1 minggu pertama kita tidak berdakwah, melakukan pendekatan dengan mereka dan mencari tahu mereka siapa sebenarnya. Sudah akrab, sudah dekat, dan saya tanya, kenapa sampai bapak-bapak, mama-mama masyarakat berpakaian seperti itu? Mereka jawab, kami pakai pakaian ini menjadi termahal di dunia atas nama kebudayaan. Sudah dengan keadaan itu, mereka juga kalau mandi menggosok tubuh badan dengan sesuatu yang dilarang oleh agama. Mereka berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin. Kita yang hancur, bau yang kurang enak. Ada saudara-saudara perempuan kita di sana, kalau dia beranak, dia menyusui anaknya hanya dengan air susu di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri dipakai untuk menete anak binatang. Mohon maaf, bukan porno. Ketika melihat keadaan ini, saya mulai bilang kepada teman-teman, 1 minggu ini dan tidak ada agama lain yang bisa merubah keadaan ini kecuali agama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara lain kecuali dakwah. Minggu kedua dakwah dimulai, kami mulai mengajak salah satu tua adat atau dikenal kepala suku. Kami bawa dia ke pinggir sungai. Sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, cawatnya dibuka dulu. Begitu cawatnya dibuka, beliau bersama kami jebur masuk dalam sungai. Setelah itu naik,
Saya suruh para dai di depan dengan sabun, sampo, odol, sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku pun ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut jenis ini kalau belum kena sampo dengan air, itu rambut tenang-tenang saja. Kepala suku begitu dia siram sampo di rambutnya, dia keramas. Rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini mencium bau harum dari sampo langsung pergi. Tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Lupanya selama ini belum pernah mencium bau harum. Wajar kalau 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami jebur ke dalam sungai, naik gosok sabun sama-sama, gosok sampo sama-sama. Kami yang lain kembali jebur dalam sungai untuk bilas. Beliau naik pasang cawat dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari, busa sampo itu kering di rambut, busa sabun pun kering. Beliau langsung pergi ke kebun, bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ke rumahnya, mau mengajak beliau mandi. Beliau langsung mengatakan, anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh sang pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Dengan senang hati ikut kami ke sungai mandi, resmi bilas, naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, sudah ada kecerdasan, sudah ada pencerahan. Langsung dia kampanye kepada warga adat masyarakat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu 3.712 orang untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Ajar mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas. Banyak orang begitu. Saya skorsing pelajaran mandi karena waktu duhur telah tiba. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung menjadi musola kami. Karena kalau di kampung-kampung sana tidak bisa sholat di atas tanah karena binatang-binatang haram itu banyak. Wudhu selesai, saya lapor di kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti setelah sholat kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Kami naik di atas panggung, mereka yang sudah mandi maupun yang belum mandi mereka duduk di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. Teman-teman dai di belakang saya pun takbir. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi, semuanya serentak berdiri, berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa
Apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata mereka berputar keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan dan mengamati gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Itu tahiyat akhir, saya salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung di depan muka saya dan beliau langsung mengatakan, "Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa?" Saya jawab dalam hati saya, subhanallah, baru mandi cerdas begini kan? Saya mulai menjawab, bapak-bapak, mama-mama dan masyarakat, kami ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya. Kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan kepada Tuhan Allah. Dan yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar. Diri kami dan kehidupan ini kecil sehingga tangan kiri kami ini malu menutup dada kami. Tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, "Wow, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam." Beliau mengajukan pertanyaan berikutnya, "Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Kenapa ruku?" Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya kami bisa melihat seluruh fasilitas yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia berupa pasir, tanah, batu, air, hewan, tumbuhan. Silakan dinikmati, dipelihara, dilindungi, karena masih ada manusia berikutnya. Kepala suku menjawab, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan, sehingga kami merendahkan kepala kami menangis minta ampun. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kulit, daging, darah, tulang akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan kepala, telapak tangan, lutut dan kaki, menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan. Kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami datang ke sana menutup tubuh badannya dengan pakaian. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang belum tahu mandi, kami datang mengajarkan mereka bisa belajar mandi. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat untuk mereka. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami hadir memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung kami dipersilahkan dari atas panggung sholat turun duduk di bawah. Mereka 6 kepala suku naik di atas sana menggantikan kami. Bukan sholat tapi rapat adat membahas kehadiran kami. Setelah rapat selesai, kepala suku besarnya memberi pengumuman, "Hari ini kita senang. Hari ini kita gembira karena anak-anak sudah datang di kampung mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat kita semua masuk ke dalam agama anak-anak ini." Begitu mendengar kalimat itu kami semua sujud syukur memuji Allah, sekaligus malu karena tidak bawa apa-apa kecuali sabun, sampo, odol, sikat gigi.
dan kami hanya bawa nama Allah dan Rasul untuk mereka. Lalu menguatkan hati saya, membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mereka syahadat selesai, tapi subhanallah mereka syahadat dengan keadaan sebagian tidak berbusana. Setelah syahadat selesai, program berikut adalah kami ganti nama-nama mereka. Yang nama Yakobus kami ganti nama dengan Abdul Muthalib. Yang nama Wilhelmus kami ganti nama dengan nama Jamaluddin. Yang nama Markus kami ganti nama dengan nama Jalaluddin. Dan itu nama-nama yang paling keren untuk saudara kita syahadat. Lucu kalau dia syahadat, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Sutrisno. Masa Sutrisno keriting? Nggak cocok. Tapi Mahmud Abdurrahman, nama itu sangat keren untuk mereka. Setelah mengganti nama, proyek berikutnya adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dakwah akhirnya juga diketahui Pak Harto. Pak Harto mengundang tua-tua adat dan kepala suku menghadap beliau di Jakarta atas usulan dari Kolonel Dr. Mulia Tarmizi. Lalu kami lihat subhanallah, kepala-kepala suku dan tua-tua adat sudah pakai celana panjang, mereka sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas, tetapi belum bisa pakai sepatu karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Alhamdulillah Pak Harto, kami menghadap beliau, bertemu dengan tua-tua adat, dibawa masuk ke ruang tamu, dikasih minum. Pak Harto sudah menyiapkan oleh-oleh, kenang-kenangan, uang tiket, uang saku. Sebelum menyerahkan itu kenang-kenangan dan oleh-oleh dari Pak Harto minta supaya kepala suku besarnya bicara konferensi pers. Saya suruh kepala suku besar itu bicara. Lalu dia bicara, "Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden." Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Saya lihat tertawa senyum Pak Harto dan tertawa kecil. Sesudah tertawa kecil, Pak Harto mengatakan, "Diterjemahkan." Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Saya menyampaikan makna perjalanan. Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara ini Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku diberangkatkan haji pada tahun itu semuanya. Dengan cara itu Pak Harto minta Menteri Agama tiap tahun 75 kepala suku naik haji melalui jalur dakwah Fadlan. Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 karton sampo, 600 karton odol. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid. Dan Pak Harto mengatakan dakwah dari Jakarta ke kampung tidak boleh menggunakan kapal laut, tapi pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Pak Harto sudah tidak ada, tetapi jejak kebangsaan Indonesia dan dakwahnya menyentuh. Anak-anak dibawa taruh di Prambanan, Muhammadiyah Prambanan. Di mana-mana di Jogja ada anak-anak kita. Dibawa ke Semarang, dibawa ke Solo, dibawa ke Malang, Surabaya, sampai Jakarta. Hari ini mereka berdiri jadi guru, jadi bidan, jadi perawat, jadi pegawai negeri, jadi asisten satu. Mereka adalah pewaris bangsa dari timur Indonesia.